إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir ayat 29 beberapa amalan yang dengannya seseorang akan melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala pastinya tidaklah merugi. Orang-orang yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka adalah saudagar-saudagar, pedagang-pedagang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggunakan bersama dengan mereka istilah-istilah yang mereka itu terbiasa dengannya. Sebagaimana orang ketika berniaga dan mendapatkan untung, mereka mendapatkan kebahagiaan, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada amalan-amalan yang dengannya seseorang mendapatkan perniagaan dengan laba yang sangat banyak sekali, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 29 dan 30, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran wa aqamus salat, dan mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menafkahkan dari harta-harta mereka, baik sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, baik yang berkaitan dengan sedekah yang sifatnya wajib seperti zakat ataupun yang sunnah. Yarjuna tijaratan lan tabur, maka mereka mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala perniagaan yang pastinya mereka tidak akan merugi. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi ganjaran-ganjaran mereka dan menambahkan dari keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun wa Syakur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Syakur, mensyukuri, memberikan ganjaran
terhadap amalan-amalan seorang hamba, baik kecil ataupun besar, maka tak luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah syukur akan memberikan ganjaran kepada apa yang telah mereka lakukan. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, maka di antara amalan yang seseorang akan mendapatkan tijarah, perniagaan yang tidak akan merugi, di antaranya membaca Al-Quran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, mereka orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka akan mendapatkan perniagaan yang tidak merugi. Sehingga orang-orang yang membaca Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan laba yang sangat besar, baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika di dunia mereka akan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alifun harfun wa la aqulu alif lam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, dan semua yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya benar, karena itu adalah wahyu dari Allah. Beliau mengatakan, siapa yang membaca Al-Quran, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 kali. Sehingga satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian Rasulullah menyebutkan misalnya, contohnya, alif lam mim itu bukan satu huruf kata Rasulullah, akan tetapi 3 huruf. Maka siapa yang membaca alif lam mim, dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Yang alif lam mim, alhamdulillahi rabbil alamin, lebih dari 10 huruf, maka mendapatkan lebih dari 100 kebaikan. Akan tetapi hati-hati kita itu lemah, lebih mudah tergoda dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Apabila ada yang mengucapkan kepada kita dan memberikan kepada kita penawaran, siapa yang melakukan suatu perbuatan ini dan itu, dalam setiap perkataannya dia akan mendapatkan 1000, maka ucapan yang diperintahkan tersebut bisa jadi dalam 1 menit dia akan membacakan lafaz tersebut lebih dari 60 kali. Karena hitung-hitungnya akan dia mendapatkan nominal yang sangat banyak. Saya ingatkan diri saya dan para antum semua, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik. Apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kekal dan selama-lamanya. Dan apa yang ada di dunia dan apa yang ada di tangan kita akan senantiasa hilang. Baik hilang, berlalu dengan kita menggunakannya, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil hal tersebut. Keutamaan yang kedua dari membaca Al-Quranul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quranul Karim, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi
wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Innal ladzina yatluna kitaballah. Makna yang kedua dari tilawatul Qur'anul Karim adalah memahami apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim untuk ditadabburi, untuk dibaca, untuk ditadabburi, dan setelah ditadabburi diperhatikan kandungan-kandungan makna-makna ayatnya, maka setelahnya kita mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala sifatnya perintah untuk kita supaya mentadabburi Al-Qur'an, supaya memahami apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sehingga kabar-kabar di dalam Al-Qur'an yang sifatnya kabar dari Allah maka kita benarkan. Dan apabila ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan. Dan apabila ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjauh dari itu semua. Sehingga inilah dulu yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Para sahabat ridwanullahi alaihim setiap kali membaca Al-Qur'an, apabila sampai terhadap 10 ayat mereka berhenti. Kemudian memperhatikan di dalam 10 ayat tersebut, apakah ada larangan-larangan? Apakah ada perintah-perintah? Apakah ada kabar-kabar di dalamnya? Kemudian mereka melaksanakannya. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membaca surat Al-Baqarah dan membaca surat Ali Imran selama 10 tahun dengan mentadaburi, dengan tilawah yang makna tilawahnya bukan hanya berhenti di lisan saja, walaupun ketika seorang berhenti di lisan saja maka mendapatkan ganjaran yang tadi saya sebutkan, akan tetapi apabila diiringi dengan memahami dan mempelajari apa yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jamin untuk orang tersebut mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, sahabat yang telah didoakan oleh Rasulullah untuk dia ini sebagai ahli Al-Quran dan memahami tafsir Al-Quranul Karim, beliau mengatakan, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin buat siapa-siapa yang membaca Al-Quran dengan dua makna tadi, mengikuti Al-Quran, perintah-perintahnya dilaksanakan. Ketika Al-Quran memerintahkan kita taat kepada Rasulullah, kita taat kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, Allah yadhilla fid dunya, Allah jamin orang tersebut tidak akan tersesat di dunia. Dia akan senantiasa berada di siratal mustaqim. Wala yashqa fil akhirah, dan orang tersebut dia tidak akan mendapatkan kesusahan di akhirat. Dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia mendapatkan untung yang sangat besar. Karena perniagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang seseorang tidaklah merugi dengannya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat As-Saff ayat 12. Ketika Allah katakan, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah saya tunjukkan kepada kalian perniagaan yang perniagaan tersebut akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih?" Allah katakan dalam surat Saf ayat ke-12, "Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn
Dzalikal fawzul 'adzim. Perniagaan tersebut labanya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita ampunan terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya air, sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dan Allah katakan itu adalah kemenangan yang besar. Itu adalah kesuksesan yang nyata yang telah dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas. Alhasil ikhwas sekalian, membaca Al-Quran adalah barometer seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Sebagaimana salah seorang di antara kita ketika mendapatkan WhatsApp dari orang yang ia kagumi atau orang yang ia banggakan, ia baca terus menerus. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur." Siapa yang ingin mengetahui apakah dia cinta sama Allah ataukah tidak, maka hendaklah ia koreksi diri dia sendiri. In kana yuhibbul Qur'an, in kana yaqra'ul Qur'an, fahuwa yuhibbullaha wa rasulah. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila dia senantiasa membaca Al-Quran dengan dua makna tadi, membaca hurufnya, membaca tafsirnya, maka orang tersebut tidaklah diragukan lagi kecuali termasuk orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.